Jumpa kembali dengan channel GKJ Wolo bersama saya Pendeta Doni Setiawan. Kebahagiaan, kesejahteraan, kebaikan, keberlimpahan, pokoknya semua yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan selalu ada pada saudara-saudara semua dimanapun saudara-saudara berada. Terima kasih untuk setiap support, setiap dukungan, setiap masukan yang boleh menjadi bagian dari proses terus berkembangnya channel GKJ Wolo yang saya komandoi, saya kelola. Ini menjadi bagian penting dari eksistensi GKJ Wolo supaya GKJ Wolo bisa menjadi berkat dalam banyak hal, secara khusus melalui channel ini. Saudara-saudara semua, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman pemuda yang tergabung dalam Rayon 5 Sinode GKJ yang baru saja minggu yang lalu mengadakan temu raya. Saya menggunakan kaos TRP Rayon 5 di Wisma Cipta Sinatria Mojokedang, dan saya memakai ini sebagai bagian dari upaya untuk terus menjaga kebersamaan, kesehatian siapapun yang terlibat dalam TRP. Salah satu kata kunci yang kuat di TRP disampaikan oleh Saudara Pendeta Adi Setio Kristianto, WIR. Dan saya baru tahu WIR itu ternyata singkatan dari Warga Indonesia Raya. Siapapun yang nanti terakses di channel ini boleh berkomentar, juga tidak dilarang untuk subscribe, like, dan komen. Nah, saudara-saudara, di video ini tepatnya saya harus mengatakan ini tanggal 10 Juli 2025, saya hendak mengajak kita bersama-sama berefleksi tentang pengampunan. Berefleksi tentang pengampunan, belajar dari Esau. Jadi tentang pengampunan, sebuah refleksi belajar dari Esau. Saudara-saudara, sengaja saya menggunakan refleksi sapaan sabda tidak pada satu perikop atau satu ayat, tetapi sebuah cerita yang agak utuh. Cerita Esau tidak terlepas atau tidak bisa dilepaskan dari cerita leluhur Israel, dari Abraham, Iskak, lalu kemudian muncullah Esau dan Yakob. Esau dan Yakob anak-anak laki-laki dari Bapak Iskak. Mereka lahir kembar. Meskipun dalam narasi yang sampai ke kita, kekembaran itu sangat kontras. Hanya lahir di waktu yang berdekatan, dikandung dalam waktu yang bersamaan. Esau digambarkan berbulu, Yakob lembut. Itu sudah dimulai pengkontrasan itu. Narator kemudian melanjutkan dengan polarisasi keberpihakan. Esau dekat dengan bapaknya karena senang berburu, Yakob dekat dengan ibunya. Hingga ceritanya bahwa dalam tradisi Israel, hak kesulungan, hak istimewa itu jatuh ke tangan sulung. Dalam hal ini Esau sulung. Yakob dan Ribka berkonspirasi dengan segala cara, mendapatkan segala cara, dengan bahasa saya, dengan segala kelicikan, mengambil alih hak sulung itu. Murkalah Esau, larilah Yakob. Pada titik ini kedua orang tua mereka kehilangan anak-anak dalam konflik yang berkepanjangan. Cerita berkembang, Yakob pergi ke Laban, pamannya, mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan yang merupakan kekayaan hidup. Istri dan harta benda. Ada Lea, ada Rahel. Bisa suatu ketika saya akan sampaikan di konten lain bagaimana cinta Yakob kepada Rahel, tetapi kemudian oleh Laban dikasih kakaknya Lea. Lalu mereka juga sama-sama menyodorkan budak perempuan sehingga Yakob beristri 4.
Lea, Rahel, Silpa, dan Bilha. Waktu terus berjalan, pada akhirnya Yakub memiliki sebuah komunitas. Anak-anaknya banyak, hartanya banyak, budak, pembantunya banyak. Dan suatu ketika Laban berpikir tidak mungkin akan selalu bersama. Komunitas Yakub harus pergi, dan ternyata perjalanan mereka harus bertemu dengan kakaknya Esau. Meskipun narator tidak memberikan laporan rinci tentang Esau, tetapi Esau juga melanjutkan kehidupan, menikah, beranak pinak, lalu terciptalah komunitas. Tidak dijelaskan berapa anak dan istrinya. Tetapi dalam proses yang menjadi permenungan tentang belajar pengampunan dari Esau, menarik untuk dicermati. Kejadian 31-32 melaporkan bahwa Yakub sadar akan segera bertemu kakaknya. Kesadaran itu yang menjadikan Yakub mencari cara untuk menego. Dia mengirim utusan dengan segala upaya. Bahkan ketika tahu kakaknya memiliki 400 orang pasukan, Yakub mulai ketakutan. Dan di tengah ketakutan pun, di tengah situasi seperti itu pun, kelicikannya masih muncul. Membuat barikade yang paling depan, istri yang mungkin kurang dicintai dari pembantu istrinya, dari Lea dan Rahel, dan yang paling dicintai ditaruh di belakang. Begitulah defense mekanisme manusia, mencari selamat, dan dalam titik tertentu bahkan orang terdekat pun dikorbankan. Nah, Esau yang terlukai, Esau yang tersakiti, Esau yang tertipu atau ditipu, yang menjadi korban, punya hak untuk marah, punya hak untuk ngamuk, bahkan punya hak untuk menuntut apapun. Tetapi dalam cerita ini luar biasa dan bisa menjadi refleksi baik kita sebagai pribadi, sebagai gereja yang sering konflik, rebutan tulang, masyarakat, para pemimpin politik. Siapapun boleh belajar dari cerita Esau dan Yakub. Esau menyadari bahwa dia benar dibohongi, dia dirampas kesulungannya, tapi naluri sebagai seorang kakak tidak bisa ia abaikan. Yang terlukai Esau, yang terugikan Esau, yang tersakiti Esau. Tapi menarik bahwa narator kitab Kejadian melaporkan bahwa justru dalam situasi hadap-hadapan antara kubu Yakub dengan keluarganya, Esau dengan pasukannya, justru Esau yang berlari menjemput adiknya. Yang terlukai, yang tersakiti, yang terugikan, yang memiliki inisiatif. Dan di kontras itu, Yakub justru bersembunyi di belakang barikade pembantu, istri dari anak-anak dari budak, lalu istri yang kurang dicintai, dan Rahel. Dalam situasi dijemput oleh kakaknya yang dirugikannya, dibohongi, di apapun, Yakub masih belum bisa menangkap bahasa cinta Esau. Dia mau nyogok Esau. Itulah salah satu karakter manusia, selalu lebih berat melihat yang negatif. Dan menarik untuk direfleksikan bahwa dalam perjumpaan yang dekat itu, ketika Yakub berinisiatif memberikan upeti, nyogok kakaknya supaya diampuni, kata-kata menarik dari Esau adalah, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang menjadi atau yang ada padamu. Perhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesia menyebutkan adikku, sebuah bahasa yang luar biasa. Sekali lagi, Esau yang terlukai, yang tersakiti, yang dirugikan, yang dibuat terlunta-lunta karena strategi licik Yakub dan ibunya. Tetapi
pengampunan menjadikan Esau menutup itu semua. Bagaimanapun Yakub adalah adiknya, anak-anak Yakub adalah kemenakannya, dan Tuhan pun telah mengkaruniakan berkat yang cukup bahkan berkelimpahan. Nah, saudara-saudara semua, kita patut belajar dari eyang Esau yang digambarkan kasar, berbulu, lalu kemudian selalu tergesa. Tetapi proses kehidupan menjadikannya dia memiliki hati seluas samudera. Benar, ia yang terlukai. Benar, ia yang tersakiti. Benar, ia yang dirugikan. Tapi ia yang berhati samudera, menjemput adiknya. Bahkan ketika mau diberi ganti rugi pun, Esau mengatakan, aku mempunyai banyak adikku, aku wis duwe akeh, Dik. Aku wis duwe akeh, apa sing enek kuwekmu? Duwekmu. Ini menarik, saudara-saudara. Di tengah kehidupan kita sekarang yang terus memelihara konflik, terus memelihara bahkan merawat sebuah pertikaian, cerita Esau bisa jadi menolong kita bagaimana menciptakan perdamaian itu. Seringkali kita menjaga, merawat, bahkan memelihara sakit hati, dendam, merasa tidak diperhatikan, merasa dirugikan, merasa dirampas. Lalu menggunakan itu sebagai amunisi untuk berontak, ngamuk, dan lain sebagainya. Tetapi narasi Alkitab ini menolong kita untuk tahu bagaimana menciptakan perdamaian, dan itu dimulai dengan pengampunan. Esau mengikhlaskan apa yang menjadi haknya, bahkan mengikhlaskan periode kedua, mau dikasih upeti oleh adiknya, itu diikhlaskan. Mari belajar bagaimana menciptakan, mengkreasi damai, perdamaian dimulai dengan pengampunan. Dan di dalam pengampunan ada pengorbanan. Pada akhirnya saya berpikir Esau ikhlas. Ikhlas haknya diambil adiknya. Ikhlas sekian waktu terlunta-lunta dalam kehampaan, tapi kemudian perjuangan giginya menjadikan dia mampu beraktualisasi diri. Dan di episode kedua, ikhlas apa yang menjadi haknya, yang mau diberikan oleh adiknya, tidak diterima. Aku memiliki banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Semoga ini menolong siapapun yang terakses ini. Kalau dipakai untuk tidur atau berangkat tidur, mari kita berdamai, mengampuni diri sendiri, mengampuni keterbatasan, kekurangan, mengampuni orang terdekat kita dengan mengorbankan apa yang mungkin menjadi hak kita, rasa, dan apapun. Hanya dengan pengampunanlah perdamaian terciptakan. Saya pikir demikian dari saya. Sebelum berpisah, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ada yang memang ingin terbeban untuk berkontribusi terus berkembangnya channel ini, nanti di layar akan ada angka-angka dan nama. Silahkan itu diperhatikan. Bisa jadi itu cara Tuhan untuk hidup kita semakin bermanfaat. Tuhan memberkati.